Ya, gue Didi, William. kita kebetulan berdua yang Cut! Kita berdua dari Milky Way. Nggak. Ini gue William. Nah, kita berdua kebetulan yang bangun Milky Way dari awal ya. Awal. Ya. Kalau bahasa kerennya foundernya lah. Tapi itu terlalu keren buat Tapi terlalu kita. keren. Kita tuh orangnya humble. Mau CEO juga malas juga. Apa yang CEO? Gak usah ada kayak gitu. Iya, kecuali kita bos aja. Sini sebenarnya kita beda ruang. Tapi soal efek bikin kita jadi ngeblend. Nggak boleh, harusnya jarak 6 feet. Ini kita beda rumah. Ya, kita beda rumah. Oke, kita jawab satu persatu. Nggak satu persatu. Thank you buat yang udah bertanya. Banyak banget. Bahkan ada yang minta job juga, tapi nggak bisa syuting bos, corona. Oke, sejarah studio. Nah, oke, sejarahnya dulu awalnya gue dan William ini kita kerja freelance di banyak PH ya, banyak banget PH. Terus suatu hari kita bertemu, terus tiba-tiba muncullah ide, kita bikin PH yuk. Gak gitu. Dulu gue suka karena gue banyak kerja sama beberapa production company yang sebenarnya tidak mengutamakan kualitas, tapi baru dapat job langsung potong budget dulu buat untung ya. Emang ya nggak salah juga kan, cara beda. Tapi kadang buat dulu kan masih idealisnya masih muda gitu kan. Oh gila, kreativitas gue dibatasin modal nih. Wah gue nggak mau. Nah, kita bikin something yang nggak ngejar uang dulu. Yang nggak cari aman lah. Nggak cari aman. Jadi ya banyak job yang dulu marginnya 0. Tapi hasilnya jadi. Iya, karena kan kita pengen bikin sesuatu tuh gimana ya. Kita kan passionnya pertama kali kita ke Jakarta, by the way kita orang daerah. Ke Jakarta tuh kan pengen bikin sesuatu gitu loh, pengen jadi filmmaker lah, pengen apa. Jadi medium audiovisual ini mau whether itu iklan atau TV atau film tuh kita ya pengen bikin sesuatu. Gitu. Jadi ya kita mau bikin company yang tadinya nggak ngejar duit dulu, tapi prinsipnya adalah duit ngejar kita. Jadi ya kita tim job bikin kreatifnya dulu, bukan bikin duitnya dulu sebenarnya. Nah, pertama-tama itu awalnya kita dari ini dulu ya, kita masing-masing masih ada kerjaan masing-masing, tapi ada side job. Nah, jadi awalnya kita side joban dulu lah, tapi kita kerjainnya seperti itu, sepenuh hati, kita coba think outside the box. Terus kita bikin sekeren mungkin, seefisien mungkin, dan ternyata dengan cara seperti itu works, lama-lama side job kita kok lebih gede daripada main job kita. Maaf ya, kantor-kantor yang dulu. Enggak. Nih job pertama. Oh, kita masih kan nih, job pertama kita itu sebenarnya satu project video harganya 20 juta. 20 juta. 20 juta lo bikin apa 20 juta? Di Bali lagi. Di Bali syutingnya. Ya, tapi ya sebenarnya kalau prinsip kita sih kalau ada project nilai 20 juta kita bakal bikin senilai 100 juta. Jadi kualitasnya selalu itu. Itu yang kita pegang dari awal sampai sekarang. Jadi production value-nya gede. Jadi lu bayar kita 100 ribu, gue kasih lu kerjaan senilai 200 ribu. Bukan. sejuta. Jadi kualitasnya tuh sejuta. Jadi lu akan mendapatkan lebih dari yang lu bayar sebenarnya. Iya. Mana ada tuh. Nah, iya dari situ, dari mulut ke mulut, kemudian nggak tahu ya, tiba-tiba dari mulut ke mulut sesuatu yang bagus pasti berkembang sendiri kan? Iya. Terus direkomen dari klien yang satu, temennya atau partnernya atau asosiat dia yang lain tuh ingin nyari ini, gue butuh nih tim ini anak muda yang gokil gitu, pasti kita lah. Kalau dulu gini, ada nih PH murah bagus, Milky Way. Ya udah, tapi lama-lama ya harga pasti naik sih, nggak selama yang murah. Pasti. Gitu. Jadi tapi nggak usah kali ya. Jangan ngomong harga. Jangan ngomongin harga. Sampai sekarang kita masih, yang penting value masih kita pegang, yaitu lo bayar kita X, lo akan dapat kualitas XXX. Jadi 3 kali lipat atau 4 kali lipat lebih bagus dari yang lo bayarin. Step by step mendirikan sebuah production house, mendapatkan klien. Oh tadi udah jelasin lah ya. Udah. Bahas semua. Ya iya bahas semua. Sebulan berapa project iklan dikerjakan? Oke. Sebulan 4 atau 5. Biasanya 5. Bisa sampai 5. Minimal. Kita juga kadang-kadang kita jaga kan, kita balik lagi ke quality, kita nggak mau over capacity gitu loh. Jadi kayak nggak ada namanya klien yang ini klien kecil ya udah kita kerjain asal-asalan. Kita semua project yang masuk mau yang gede atau kecil tuh nggak ada buat kita. Yang penting kita ngelihat projectnya oke, kita kerjain dengan sepenuh hati. Jadi nggak inilah, jadi bisa, karena kalau lagi corona gini ya paling
nol. Tapi kalau lagi rame. Iya. Tapi kita akan batasin gitu, kayak nggak yang maruk semuanya dikerjain gitu. Kalau semuanya dikerjain, sebenarnya makin tajir kita. Syutingnya nggak pakai GoPro. Oh ini pakai GoPro ya, aduh ketahuan. Gitu. Intinya sebulan minimal kurang lebih 5 lah, 4 atau 5. Yeah. Halo, gue mau join. Ntar tuh. Kita belum rekrut ya guys. How do you pitch idea to client? Jadi itu jago. Kalau pitch ke klien sebenarnya yang pertama kita lakukan adalah sebenarnya klien ini butuhnya apa sebenarnya? Ya. Kayak terus kadang kita suka misalkan brand gue mau jual ini nih minuman A, ya udah. Kadang kita kasih idenya bukan biasanya kalau iklan kan minumannya segar, enak, that's it. Enggak, kita nggak gitu kan. Yeah. Kita mikirin value perusahaannya apa, terus kita pitch something yang different. Bahkan kadang malah nggak ada adegan minumnya. Yeah. Oh ternyata iklan minuman, gitu. Jadi kita suka ngasih pitch ide sebenarnya yang berbeda dari briefnya. Yeah. Apakah diterima? Sering ditolak. Jadi yang pertama kayak kita selalu berusaha benar-benar mengenal klien kita dulu lah, brandnya apa, yang mereka mau coba komunikasi itu apa, target market mereka apa. Habis itu nextnya tuh pas kita mau bikin ide, kita nggak akan cari aman sih ya. Jadi kayak misalnya gini, kita mau pitch nih buat F&B makanan gitu ya. Nggak gampang sih, semua makanan kita mau ngeliatinnya enak gitu. Tapi kalau lu nonton iklan ini dari TV, YouTube sekarang, most of the time lu pasti nonton juga ya sama aja gitu-gitu aja, dan kita nggak pengen kita present something ke klien dan itu kemungkinan untuk di-ignore itu besar. Jadi kita ngeliat nih, lu bisa nih bikin kayak gini nih, ini bisa keren nih, ini bisa jadi lucu, ini bisa jadi cool banget, ini bisa ada VFX ini atau apa. Jadi coba kasih value yang lebih lah ya. What makes you different gitu loh. Lu pitching nih lawan 5-10 orang yang lain, what makes you different gitu loh. Jadi yang lo harus tahu pertama ya brand yang akan lu pitch, kedua ya diri lu sendiri. Asik. Bener. Skill lu dan lain-lain. Karena dunia iklan sebenarnya kalau kita mau bergerak dengan template ya nggak salah juga, tapi ya gampang aja. Tapi kan karena ya mumpung kita masih muda ya, idealis. Mungkin kita kalau dari 50 ya udahlah. Iklan minuman ya udah action. Aduh bangun pagi buka kulkas minum, kenyang, minum ini. Kita belum. Nanti kita umur 50 kayak udah iklan ya udah gitu. Dan sering-sering lihat reference ya. Nah, jadi kayak ya apalagi Didi itu jago banget lihat reference tuh. Dia referensinya bisa dari Jepang, Zimbabwe, entar mana aja lah pokoknya. Ngecek biar enggak out frame. Kayaknya lu out frame deh. Gua out frame ya. Aduh, di mana nih frame-nya di oke nih. Nah, iya. Tapi inget ya, reference bukan nyontek. Tapi ya jangan nyontek lah. Inspirasi lah. Jadi lu bisa ngelihat, oh bisa juga ya orang ngomongin jualan minuman tapi idenya kayak gini gitu. Ya itu sekalian ngejawab ada 50 orang yang bertanya, enggak sih cuma ada 5 yang nanya soal development ide, kurang lebih kayak gitu. Produksi iklan. Gimana sih lu? Produksi iklan ya pasti gimana sih? Ya nyusun budget. Ya pasti budget kan buat jualan dulu, kalau udah deal baru produksi adalah sama kayak film sih sebenarnya sih ya. Iya sama semua, hampir sama ya kayak semua produksi audiovisual gitu. Pertama kan lu ini kalau lu pitching nih ada ide ya kan dari director atau dari copywriter atau dari siapapun dari lah. Pitching dulu. Ini ada idenya nih. Nah, dari ide itu kan bisa di breakdown. Oh, ini syutingnya di mana, talentnya berapa banyak, dibutuhin artnya apa, kameranya mau pakai apa. Nah, itu kelihatan tuh budgetnya. Baru propose ke klien. Lu pitch, propose. Begitu udah oke, baru ada namanya persiapan buat pre-production meeting. Di situ sebenarnya kayak treatmentnya semua ada sih, kayak lokasi di mana, pemainnya siapa, storyboardnya apa, gimana, musiknya juga. Jadi kayak klien tuh harus tahu semuanya, udah jelas sebelum syuting dimulai dan udah agree. Talentnya siapa, lokasi, kamera lu pakai apa, set desainnya gimana, bajunya dipakai apa. Ya itu semua dipresentasiin semua tuh detail banget. Ntar mungkin suatu kali bisa kita punya contoh deck yang detailnya sedetail itu, bahkan kayak editingnya mau kayak gimana gitu segala macam. Musiknya gimana? Kadang kita bikinin progres musiknya dulu kayak maksudnya WIP-nya lah ya. WIP, Waktu Indonesia Pusat. Bukan, itu work in progress. Dari situ ntar udah itu baru syuting. Iya. Udah deh, itu kan pertanyaan pre-production ya. Kita kalau udah full baru kita bahas lagi.
cara masuk industri iklan buat lulusan baru. Ya nih, lamar. Kalau bilang lamar, enggak, sebenarnya hampir setiap hari tuh ada yang ngelamar ke kita, tapi ngelamarnya juga nanya, bukan lamar. Halo Min, ada lowongan nggak? Iya. Halo Min, bisa magang nggak? Nah, jadi sebenarnya lebih ke ini sih, kayak kalau kita udah ngeliat banyak lamaran gitu ya, dan kita appreciate banget buat yang tertarik mau kerja bareng kita, tapi pertama banget tuh kalian harus ini sih, kayak kita kan ngeliat lamaran banyak, dan pertama banget tuh harus bukan satu paper CV lu, kita nggak peduli lu pernah kerja atau enggak, tapi yang lu harus tunjukin banget tuh skill lu sebenarnya, ya kan? Misalnya lu kalau art director lu bisa gambar atau apa, nah itu langsung lu tunjukin aja real lu gitu. Kadang kita ngeliat dari apa yang pernah lu kerjain kita aja. Jadi sorry kalau misalkan yang belum pernah, banyak yang nggak dibalas emailnya, DM-nya banyak banget, tapi ya gimana, sorry, mas saya bukan sombong sih. Capek. Banyak banget. Jadi kita senang sebenarnya kalau nemu, kita justru mencari yang berbakat buat gabung ke kita. Tapi kita harus butuh lihat dulu, tunjukin kita hasil kerja lu. Jangan tunjukin gue pernah berorganisasi di OSIS. Kita enggak, itu anggota DPR enggak. Nanti walaupun gue nggak ada hard skill nih, gue nggak bisa grading, nggak bisa ngedit, lu pengen jadi produksi apa sih ininya, realnya? Ya yang pernah produksiin, nanti pas lu kirim, gue pernah bikin film pendek ini nih atau apa, kan kita bisa judge, lu udah pernah bikin ini, ini bagus juga ya gitu. Jadi kayak langsung yang paling depan lu liatin itu ya skill lu. Apa yang pernah lu bikin? Nanti kalau kita udah tertarik, baru kita langsung hubungin. Iya. Banyak kok dibutuhin banget, kayak apalagi sekarang tuh kayak tim, kru, semua. Iya, kita butuh banget, tapi sebenarnya kita butuh yang nggak basa-basi, langsung tunjukin. Jangan keunggulan saya baik hati Kak. Jujur. Ya udah. Mending ke yayasan aja. Saya ini perfeksionis. Gue kenalin lu. Itu dulu. Terima kasih teman-teman. Terima kasih udah bertanya. Sorry kita nggak mau live karena kita grogi nanti live. Salah ngomong. Apalagi dia suka coket kotor gitu kalau lagi ini. Oke, thank you buat semua. Tetap sehat. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Season berikutnya.